Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan Ibu Nova. Pada kesempatan kali ini, kita akan meneruskan pembelajaran. Kemarin kita pembelajaran 3 dan 4 ya. Sekarang kita pembelajaran 5 dan 6. Oke, masih dengan tema yang sama ya. Lingkungan bersih, sehat, dan asri ya, tema 6 ya. Dan masih dengan subtema yang sama, lingkungan di sekitar rumahku. Oke, kalau untuk di buku tema bisa dibuka di halaman 66. Nah, pembelajaran 5 ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kalau gitu, ayo kita berdoa ya. Sikap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai berdoa. Semoga dengan setelah kita berdoa ini, kita diberikan kemudahan untuk menimba ilmu, menerima pembelajaran, dan menonton video Ibu Nova. Semoga semuanya menonton Ibu. Ya, amin. Semoga semuanya menonton video pembelajaran ini. Amin. Allahumma amin. Coba Ibu mau sekali nanya. Apa kabar anak-anak kelas 1 hari ini? Masih ingat jawabannya? Ya, betul. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, gitu ya. Coba sekali lagi. Ibu mau dengar. Apa kabar anak-anak kelas 1 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, good sekali ya. Mantap. Nah, semuanya sudah semangat ya. Semuanya harus semangat meskipun dalam pembelajaran daring ya. Sip. Oke, yuk. Sekarang Ibu tayangkan slide-nya. Kita mulai masuk ke materinya ya. Tarara, sudah terlihat slide-nya? Oke ya, Ibu tayangkan dulu ya slide-nya ya. Nah, sudah tertayang slide-nya ya. Kita bisa baca bersama-sama kelas 1, tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku. Pembelajaran 5 dan 6 ya. Bersama Ibu Nova Milas Bulandari, Ibu Sirahatu, dan Ibu Yuyun Wahyuningsi. Oke, yuk kita next. Nah, di sini ya, di sini ada gambar ya. Gambarnya apa-apa ya? Gambar apa ini? Gambar apa ya? Ya, ini gambar balai desa ya. Nah, di sini ada siapa ini? Ada Siti. Nah, Siti sedang memperhatikan balai desa ini ya. Dan Siti juga sangat menyukai balai desa karena Siti suka menari di balai desa. Penasaran kan? Kenapa sih Siti juga ada di balai desa? Nah, kenapa juga Siti sedang melihat-lihat lantainya? Coba yuk kita baca yuk. Nah, di sini ada pembelajaran 5 ya. Oke, lanjut. Siti sangat suka dengan lingkungan rumahnya. Ia ikut kegiatan menari di balai desa. Siti sangat suka berada di balai desa. Wah, ternyata Siti sangat suka berada di balai desa karena Siti ikut kegiatan menari di balai desa. Dan balai desa itu ada di lingkungan rumahnya. Wah, sangat senang sekali ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini ada gambar balai desanya ya. Lihat di atapnya, bentuknya segitiga ya, seperti yang kemarin kita pelajari. Nah, pintunya persegi panjang ya. Wih, keren. Kita lanjut. Nah, di sini ya, ada sebuah percakapan. Yuk, kita mulai bercakap-cakap. Boleh ya anak-anak, ada yang menjadi Siti, ada yang menjadi Lani, ada yang menjadi Dayu, ada yang menjadi Udin, ada yang menjadi Edo, ada yang menjadi Ani dan Edo lagi ya, karena diulang lagi seperti itu. Nah, sekarang
dengarkan Ibu Nova dulu untuk membacakannya ya. Oke, sip. Siti, aku suka lantai balai desa. Susunan keramiknya indah. Nah, ternyata Siti sangat suka keramik balai desa. Susunan keramiknya sangat indah. Wah, oke, sekarang Lani. Titik-titik-titik, kita ke balai desa. Titik-titik-titik, amati lantai kesukaan Siti. Wah, ternyata Lani, apa ini kalimat apa? Mengajak ya. Mengajak teman-teman yang lain untuk ke balai desa. Ayo, masih ingat kalau mengajak itu kita menggunakan dua kata ajakan ya. Dua kata ajakan itu apa aja? Ayo dan ayo atau mari ya. Oke. Jadi ajakan itu ada yang pertama ayo, nah yang kedua mari. Bisa dipilih salah satu. Apa tadi anak-anak yang bilang? Ya, kalimat ajakan bisa menggunakan kata awalan ya. Yang pertama ayo atau mari. Dipilih ya. Ayo atau mari. Oke, sip. Sekarang kita isi nih. Kira-kira Lani mau kita isi apa ya? Oke, kita isi. Jadi, Lani, dia bilangnya apa? Ayo. Nah, boleh nih. Oke. Terus, teksnya juga bisa juga kita tambahkan lagi. Ayo. Nah, itu ya. Jadi boleh mau pakai ayo, mau pakai mari itu boleh ya anak-anak. Nah, jadi di sini terlihat ya, kalau kita baca sudah pas ini jadi kalimat ajakan yang tepat. Wow, coba kita baca yuk. Lani, ayo kita ke balai desa. Ayo amati lantai kesukaan Siti. Nah, jadi Lani mengajak ya teman-temannya untuk melihat lantai kesukaan Siti di balai desa. Wah, oke kita lanjut yuk. Katanya Dayu, maaf, aku tidak bisa ikut. Aku harus menemani ibu ke pasar. Ternyata Dayu tidak bisa ikut anak-anak. Karena Dayu menemani ibunya ke pasar. Oke, Udin pun berkata lagi, terima kasih Lani, kata Udin. Tetapi lain waktu saja aku ikut. Kata Udin seperti itu. Ternyata Udin juga tidak dapat ikut. Wah, oke ya. Ternyata kenapa? Ada lagi nih. Kakiku sedang sakit, kata Udin. Wah, kasihan sekali ya Udin. Kita akan doakan supaya Udin cepat sembuh. Oke. Nah, lalu Edo pun berkata ya. Nah, seperti doanya tadi tuh. Semoga cepat sembuh Udin. Aku ikut Lani. Ternyata Edo ikut Lani. Wah, Lani pun mengungkapkan lagi nih. Membuat kalimat ajakan ya. Titik-titik-titik. Edo, kita ke balai desa. Edo bilang, baiklah. Nah, ini juga bisa kita isi menggunakan ayo atau mari ya. Titik-titiknya agar menjadi kalimat ajakan yang pas. Oke? Coba tadi Ibu Nova bilang apa? Bisa diisi dengan kata ajakan ya, yaitu ayo atau mari. Sip. Apa tadi? Bisa diisi oleh kata ajakan ya di awalnya ya, agar menjadi kalimat ajakan yang baik. Apa tadi duanya? Dua kata itu. Yang pertama, ayo atau mari. Nah, yuk kita isi nih. Kita isi dengan mari. Coba ya kita isi dengan mari. Nah, di sini ya. Nah, ya. Lani, mari Edo, kita ke balai desa. Wah, mantap sekali. Ayo kita baca dari ulangnya dari atas ya. Dari pertama kita baca coba ya. Siti, aku suka lantai balai desa. Susunan keramiknya indah, kata Siti. Lani, ayo kita ke balai desa. Ayo amati lantai kesukaan Siti. Dayu, maaf, aku tidak bisa ikut. Aku harus menemani ibu ke pasar.
Udin, terima kasih Lani. Tetapi lain waktu saja aku ikut, kakiku sedang sakit. Edo, semoga cepat sembuh Udin. Aku ikut Lani. Lani pun berkata lagi, mari Edo, kita ke balai desa. Edo, baiklah. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi percakapan ini adalah berisi kalimat ajakan untuk pergi ke balai desa untuk melihat keramik yang disukai oleh Siti. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang ada kegiatan untuk ayo menulis. Nah, ini sebagai tugas anak-anak ya, yaitu menyalin ajakan dan tanggapan ya yang ada di percakapan tadi ya, disalin. Oke, ada di halaman 67 ya. Disalin di buku tugas, kemudian bisa difotokan, kirim ke classroom. Oke, nah disalin sama anak-anak kalimat ajakan dan tanggapannya. Oke, tadi mana aja coba kalimat ajakannya? Ibu contohkan ya. Tadi tuh kalimat ajakannya adalah ini nih. Nih, ayo kita ke balai desa. Itu termasuk ke kalimat ajakan ya. Jadi kita bisa menambahkan di sini. Ayo kita ke balai desa. Nah, ini kalimat ajakan ya. Nah, terus apa lagi? Kita bisa isi lagi. Nah, kita isi lagi kalimat ajakannya. Ayo amati lantai kesukaan Siti. Nah, gitu ya. Jadi kalimat ajakan menggunakan ayo, dan mari ya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita coba yang mari ya. Nah, kita coba yang mari. Mari, Edo, kita ke balai desa. Nah, ini kalimat ajakannya ya. Selanjutnya, kalimat tanggapannya yang mana coba ya? Coba kalimat tanggapannya yang mana? Kalimat tanggapannya yuk kita lihat. Nah, ini ya. Maaf, aku tidak bisa ikut. Nah, ini termasuk kalimat tanggapan ya. Nah, kita bisa tulis di sini ya. Tanggapan. Maaf, aku tidak bisa ikut. Nah, seperti itu ya. Jadi, ayo kita ke balai desa. Ayo amati lantai kesukaan Siti. Tanggapannya, maaf, aku tidak bisa ikut. Nah, habis itu ada lagi tanggapannya ya. Kita bikin lagi tanggapan. Tanggapannya kita bikin lagi di sini. Katanya, bilang terima kasih, tetapi lain waktu saja aku ikut ya. Tanggapan. Terima kasih, tetapi lain waktu saja aku ikut. Nah, ini juga bisa termasuk ke tanggapannya ya. Seperti itu ya. Kalau yang ini tadi adalah kalimat ajakan. Seperti itu ya. Oke, anak-anak paham semua? Jadi seperti itu ya caranya. Yuk, sekarang kita next ke slide selanjutnya ya. Ini nanti buat tugas ya, dikerjakan ya, jangan lupa. Oke, nanti difotokan, dikirim ke classroom. Nah, ayo di sini ada tebakannya lagi nih. Mau disuruh tebak nih, tapi ada kalimat ajakannya juga ya, yaitu menggunakan ayo. Ayo, tebak lantai. Nah, ayo tebak lantai. Termasuk bangun datar apa ya? Coba lihat lantainya. Nah, bagaimana nih? Coba bangun datar apa lantai itu? Yuk kita isi bareng-bareng aja ya ini. Kita isi kalau lantai itu termasuk bangun datar persegi ya. Nih, bangun datar pada lantai kesukaan Siti itu persegi ya.
karena bentuknya kotak-kotak ya. Nah, seperti itu. Kayak yang waktu itu kita bisa kita lihat ya, kalau lantai di rumah juga berbentuknya persegi ya. Nah, satu ubin itu pasti berbentuknya persegi. Kalau ubin digabungkan, itu akan bisa menjadi bentuk persegi panjang ya, seperti itu. Oke? Nah, kita lanjut lagi ya, kita next. Kita next. Oke, nah di sini ya. Di sini juga ada ayo menggunting ya, kerjakan di buku tulis, kemudian difotokan dan kumpulkan di classroom ya. Jadi tugasnya yang pertama itu boleh menyalin ya, menyalin tadi ya tentang kalimat ya. Nah, kalau yang ini itu tidak usah difotokan atau dikumpulkan ke classroom ya. Ini hanya dibuat saja di rumah ya, seperti itu ya. Nah, di sini yang dikumpulkan di classroom adalah yang tadi ya. Yang dikumpulkan di classroom adalah yang apa yang tadi, ini Bu ganti ya. Ini tidak dikumpulkan ya. Oke, ini tidak dikumpulkan. Jadi ini tidak dikumpulkan ya. Nah, ini tidak dikumpulkan, tapi dikerjakan saja ya. Boleh menggunakan kertas warna ya, seperti itu ya. Jadi yang dikumpulkan, yang difotokan adalah menulis ya, menyalin tulisan seperti itu ya. Menyalin tulisan dari percakapan tadi di halaman 67 seperti itu. Itu ya tugasnya ya, tugas dari pembelajaran 5. Kalau yang ini tidak usah dikumpulkan di classroom ya. Ini hanya kita boleh melihat saja. Jadi di sini ada bentuk ya, ada bentuk persegi panjang ya di pola pengubinannya seperti itu ya, bentuk lantainya, bentuk ubinnya seperti itu ya. Mereka digabungkan, mereka akan berbentuk seperti ini ya, dari kotak-kotak ini ya, dari persegi-persegi ini digabungkan menjadi persegi panjang seperti itu ya. Oke sih. Jadi yang dikumpulkan yang tadi saja, yang menyalin ya, menyalin percakapan ya yang berisi kalimat ajakan. Oke sih? Itu dikumpulkan dan ditaruh di classroom ya. Kalau yang ini tidak usah, oke? Nah, selanjutnya kita next ya. Kita next. Nah, di sini ada pembelajaran ke-6 ya. Pembelajaran ke-6 ini tentang apa yo? Ada teman-teman juga nih ya, kita udah masuk pelajaran 6 ini, ada teman-teman juga lagi di mana nih? Lagi di bawah pohon ya, lagi pada ngobrol-ngobrol. Wow, ngobrol-ngobrol apa nih? Penasaran? Yuk kita next yuk. Ini pada ngobrolin apa ya? Oke, nah di sini ada teksnya nih. Lani bercakap-cakap dengan temannya. Tuh kan bener. Mereka lagi bercakap-cakap, lagi saling ngobrol satu sama lain. Wah, ngobrolin apa sih nih? Bercakap-cakap apa ya? Nah, coba kita baca ya. Kita baca bersama-sama ya. Dengan suara yang nyaring ya. Coba yuk kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Lengkapilah percakapan Lani. Gunakan kata ajakan. Peragakan percakapan itu bersama teman-temanmu. Nah, jadi percakapan Lani ini kita akan bahas ya. Kita bahas bersama ya. Jadi gini, ayo di sini bisa ada yang menjadi Lani, bisa ada yang menjadi Siti, bisa ada yang menjadi Udin. Nah, yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring, oke? Lani, lingkungan rumahku tidak bersih. Sampah menumpuk di jalan. Lalat berterbangan di mana-mana. Banyak anak terkena diare. Wih, sedih sekali ya. Ternyata rumahnya Lani banyak sekali sampahnya. Bahkan di lingkungannya pun banyak anak-anak yang terkena diare atau sakit. Ini adalah dampak apabila lingkungan tidak bersih. Seperti itu ya.
Jadi kita harus membersihkan lingkungan kita. Oke, selanjutnya Siti, titik. Kita bekerja bakti membersihkan sampah. Nah, ini perlu kita lengkapi ya, agar menjadi kalimat yang sesuai dengan kalimat ajakan ya. Kita bisa lengkapi. Oke, kita lengkapi teksnya ya. Di sini. Ayo. Nah, kita bisa menggunakan kata ya, kata depan ayo ya, ayo atau mari. Nah, seperti itu. Bisa menggunakan kata depan ayo atau mari untuk kalimat ajakan. Sip. Nah, selanjutnya, Udin. Lingkungan rumahku bocor. Banyak kaleng. Wah, lingkungan rumahnya bocor. Banyak kaleng, katanya Udin. Ternyata bukan hanya Lani saja ya, tapi rumah Udin juga katanya lingkungannya kotor. Bahkan banyak kaleng. Wah, oke. Kalau gitu yuk kita next lagi. Kira-kira apa ya slide selanjutnya? Nah, di sini masih ada percakapannya nih ya. Katanya banyak kaleng dan genangan air. Nyamuk ada di mana-mana. Tetanggaku banyak karena penyakit demam berdarah. Beni, titik. Kita kubur kaleng-kaleng, kata Beni gitu. Nah, terus masih ada titik-titiknya. Kita harus isi ini agar menjadi kalimat yang bagus ya, oke? Diisi dengan kata apa? Ayo atau mari ya. Oke, sip. Kita isi ya. Ayo. Nah, ayo kita kubur kaleng-kaleng. Nah, Siti, di musim kemarau udara terasa panas, debu-debu bertebaran. Banyak orang terkena flu dan batuk. Edo, titik, kita tanam banyak pohon. Kata Edo gitu. Nah, ini kalimat ajakan lagi ya. Kita perlu menggunakan kata ajakan ya. Berarti kita boleh menggunakan mau ayo atau mari. Bisa kita pilih salah satu ya. Ya, kita coba mari ya. Mari kita tanam banyak pohon. Nah, agar apa? Udaranya terasa sejuk ya, tidak panas. Selanjutnya, Udin berkata lagi, saat hujan deras, lokan di depan rumahku meluap. Air tumpah ke jalan. Sampah-sampah bertebaran. Ternyata selokan di depan rumahku tersumbat sampah. Sedih sekali. Nah, setelah ini titik. Kita bersihkan selokan setiap hari. Oke, berarti ini pakai kata ajakan lagi ya, anak-anak. Kita bisa menggunakan mari. Nah, ya. Bisa mari, bisa juga menggunakan ayo ya. Dipilih saja, oke? Nah, sini ya. Sip. Nah, selanjutnya di sini ayo melewati percakapan Lani dan teman-temannya. Kegiatan apa saja harus dilakukan agar lingkungan sehat? Kegiatan yang harus dilakukan agar lingkungan sehat. Apa tadi? Ayo, katanya kita harus membersihkan selokan ya. Membersihkan selokan. Terus, apalagi tuh? Membersihkan selokan. Terus udah gitu, ada lagi kita itu tanam banyak pohon, menanam banyak pohon. Nah, jadi katanya bersihin selokan. Terus kita juga menanam banyak pohon. Terus kita juga bisa apa yuk? Kubur kaleng-kaleng. Nah, mengubur kaleng-kaleng. Nah, di sini ya, jadi yang bisa dilakukan adalah ini ya, anak-anak ya, membersihkan selokan, menanam banyak pohon ya, terus mengubur kaleng-kaleng. Nah, ini udah kita jawab bareng-bareng ya, jadi tidak usah dikerjakan lagi. Oke, sip? Oke lah. Nah, ini jawabannya ya, anak-anak. Oke, di sini jawabannya udah ada. Nah, selanjutnya adalah kita next ya. Kita next dulu. Oke. Nah, di sini ada percakapan lagi. Ya, percakapannya itu bersama Udin dan teman-temannya ya. Mereka bekerja sama satu sama lain. Wah, hebat ya mereka ya, bekerja sama satu sama yang lain. Nah, di situ bekerja sama satu sama yang lain, terus mereka saling membantu seperti itu ya. Dan yang tadi juga di pembelajaran yang 5 juga tetap ya melihat balai desa dan menarinya juga itu juga merupakan apa? Ayo, mereka ingin melihat pola pembinanya ya. Nah, itu juga merupakan
kebutuhan ya, kebutuhan untuk saling bersama-sama ya, bersama teman gitu ya, berteman tanpa membeda-bedakan seperti itu ya, termasuk dari kebersamaan. Nah, di sini juga mereka masih bersama-sama ya, saling membantu ya. Oke, kita bahas yuk. Bacaannya apa aja sih? Penasaran kan? Ayo kita bahas ya. Lingkungan sekitar rumah Udin tampak kotor. Udin dan teman-teman ingin membersihkannya. Mereka menyapu dan memungut sampah. Mereka mencabut rumput liar. Mereka bekerja dengan gembira. Dapatkah kamu melakukan kegiatan itu? Lakukan di lingkungan sekolah, lakukan bersama teman-temanmu. Nah, jadi di sini ya, ini ibaratnya kita bisa mencontoh ya, bahwasannya kalau teman-teman dan kita itu bisa bekerja sama ya untuk merapikan lingkungan sekitar ya, seperti itu. Dan kita juga harus bersyukur ya apabila kita memiliki rumah yang lebih bersih dan sehat seperti itu, yang sudah rapi seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita next ya. Nah, di sini Siti ingin berkreasi dengan bangun datar. Siti menggambarkan dinding rumah impiannya. Wah, ada gambar di Siti. Keren, keren, keren. Nah, coba kita lihat. Mari berkreasi bersama Siti. Nah, katanya gitu, berkreasi bersama Siti. Amati bentuk bangun datar pada halaman berikut. Bentuk apa saja yang kamu lihat. Nah, coba kita amati. Ayo anak-anak, apa ya? Ada apa aja ini? Wah, ada persegi panjang seperti itu ya bentuknya ya. Persegi panjangnya ada banyak. Dan kalau disatukan juga tetap menjadi persegi panjang. Wah, mantap, mantap. Berarti ini kita bisa tulis ya. Ada persegi panjang. Persegi panjang. Nah, kita bisa tulis ya. Persegi panjang yang bisa diamati seperti itu ya. Nah, terus kita juga bisa selanjutnya nih, kita ke next selanjutnya nih. Ada apa ya kira-kira? Yuk kita next ke slide selanjutnya. Wah, ternyata di sini ada banyak ya. Bukan hanya persegi panjang. Ternyata banyak. Apalagi nih, coba kita sebutkan ya. Ada persegi panjang. Udah gitu, ada lagi segitiga ya. Ada lagi persegi. Wah, ini sangat luar biasa ya. Nah, ini adalah apa anak-anak? Nah, bentuk-bentuk dari bangun datar ya. Nah, bentuk-bentuk bangun datar ini sangat ini sekali ya, sangat ada gitu ya, memang ada di sekitar lingkungan kita seperti itu ya. Nah, jadi memang kita sudah sepatutnya ya untuk mengenalinya. Ada persegi panjang, ada segitiga, ada persegi. Nah, ini bisa kita gunting ya. Gunting menggunakan kertas origami. Ada bentuk segitiga, persegi, dan persegi panjang. Seperti itu ya. Sip, ditaruh di buku tugas. Ini tugasnya juga ya. Jadi tugas 6 adalah menggunting ya dengan menggunakan kertas origami atau kertas berwarna sesuai bentuknya. Ada bentuk segitiga, persegi, dan persegi panjang. Lalu ditempel di buku. Kemudian fotokan, kirim ke classroom. Kalau tugas pembelajaran kelima, yaitu menyalin. Jadi tugasnya hanya 2 ya. Yang pertama menyalin percakapan di halaman 67. Yang kedua adalah pembelajaran ke-6, menggunting ya. Menggunting menggunakan kertas berwarna. Nah, berbentuk segitiga, persegi panjang, dan persegi. Oke? Sip lah. Ayo sekarang kita next ya. Jangan lupa dikirimkan ke classroom ya anak-anak. Oke. Yuk kita next lagi. Ada apa lagi ya? Nah, ya ternyata pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita ucapkan alhamdulillah ya, alhamdulillah. Nah, jadi kesimpulannya kita harus bersyukur kepada Tuhan ya dan memahami keberadaan sebagai makhluk hidup. Tuhan di tengah makhluk hidup ya, Tuhan yang lainnya. Jadi kita harus bisa memahami adanya keberadaan makhluk Tuhan yang lainnya ya, seperti itu ya. Dan juga kita harus memiliki sikap santun, saling menghargai, peduli, jujur, dan percaya diri ya. Seperti tadi, ketika ada teman yang kakinya sakit, ketika teman ada yang tidak bisa ikut bermain, kita juga harus menghargai ya.
Nah, seperti itu ya. Dan kita juga harus bertanggung jawab ya membersihkan lingkungan. Kita juga harus jujur apa yang terjadi pada diri kita ya. Tadi kakinya sakit, dia memberitahu kalau dirinya sakit, seperti itu. Harus percaya diri. Nah, percaya diri itu kita harus berani ya. Seperti tadi Siti sedang melihat balai desa dan Siti sedang mengikuti menari ya, kegiatan menari di balai desa. Wah, itu sangat keren sekali. Percaya dirinya Siti sangat bagus dan kita bisa mencontohnya ya. Dan kita juga harus bersyukur ya mendapatkan tempat tinggal yang nyaman seperti itu. Jadi alhamdulillah ya. Baik, sekian pembelajaran 5 dan 6 dari Ibu Nova. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa lagi.